Suara Hati, Renungan Hari ini, Senin, 5 Mei 2025. Topik, Tuhan Yesus Jalan Kebenaran dan Hidup. Jangan lupa saudaraku, untuk membikin renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Yohanes 14 ayat 5, 6 dan 7, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Saudaraku, fakta yang sangat menyedihkan bagi kita saat ini adalah banyaknya orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hanya pada level permukaan saja. Mereka hanya percaya kepada Tuhan Yesus secara tradisi, bukan secara pribadi. Mungkin mereka bertumbuh hanya dalam keluarga di lingkungan Kristen, dan hanya tahu dari cerita-cerita Alkitab atau hanya melengkapi status keagamaan, menyanyikan lagu-lagu rohani sebagai simbol, tapi tidak pernah benar-benar mengenal dan berjumpa dengan Tuhan Yesus secara personal. Ya, tanpa pengajaran, pemuridan, tanpa mengenal bahasa doa kepada Tuhan Yesus, dan tidak mengkoneksikan iman pribadi kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus tetap menjadi sosok yang jauh dan abstrak di hadapan kita. Karena itu, ujian sesungguhnya mengenai apa yang kita pikirkan tentang Tuhan Yesus, seharusnya berkisar pada apa yang Tuhan Yesus klaim, tentang dirinya, pekerjaannya, dan apa saja misi yang telah Ia capai di dunia. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 11 tercatat, "Percayalah kepadaku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ini sangat penting untuk kita pahami, karena tidak ada kekristenan di dunia ini tanpa Kristus. Kepercayaan kita berpusat kepadanya, bukan kepada yang lain. Keberadaan Tuhan Yesus di bumi ini bukan asal cerita dongeng, bukan pula asal cerita berantai yang kurang dipercaya. Di dalam bacaan Alkitab hari ini, Yesus menyatakan siapa dirinya. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Tuhan Yesus adalah jalan, yang artinya ialah satu-satunya jalan bagi kita untuk memiliki pengenalan dan hubungan dengan Allah Bapa. Rasul Paulus melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan untuk mengenal Tuhan, jalan untuk menerima pengampunan atas dosa-dosa kita, dan jalan untuk menjalani hidup yang menyenangkan dalam Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus adalah kebenaran yang berarti Tuhan Yesus sendiri, ialah wahyu Allah yang sempurna yang nyata di dunia. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Ketika Tuhan Yesus berada di bumi, Ia menunjukkan seperti apa Tuhan itu. Kita mengetahui seperti karakter Tuhan itu, kasih-Nya kepada manusia, dan rencana Tuhan nyata. Dalam Injil Yohanes tertulis, 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus juga berbicara tentang kebenaran dirinya. Ialah kebenaran itu sendiri. Sebab di dalam kekristenan, kebenaran bukan sekadar konsep atau seperangkat aturan saja. Kebenaran bersifat pribadi lahir dari keyakinan atas pribadi Tuhan Yesus. Apa yang Ia katakan, apa yang Ia lakukan, dan siapa Dia harus dinyatakan dengan benar dan nyata, dan dapat dipercaya. Kemudian Tuhan Yesus juga diartikan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kekal, ya.
sumber kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberikan hidupnya melampaui dunia ini. Melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus telah mengalahkan dosa dan kematian, yang memberikan kita hidup kekal bersama Tuhan. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 mencatatkan untuk kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tanpa Tuhan Yesus, roh kita mati karena dosa-dosa kita. Namun saat kita menerima Tuhan Yesus, Ia telah menghidupkan kita kembali, memberi kehidupan kerohanian yang baru, dan memberi tujuan kita yang pasti, memasuki dunia yang damai, berkekuatan kerohanian yang dari Tuhan. Saat kita berusaha mengenal Tuhan Yesus Kristus secara personal dan mendalam, itu akan mentransformasi hidup kita serta cara kita berpikir, berbicara, mencintai, mengampuni, dan menjalani hidup. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu untuk perkembangan umat di Indonesia. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Apabila mentari masih bersinar di ufuk timur, dan juga rerumputan masih dibasahi embun pagi, pertanda masih ada hari esok. Itulah bukti kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhan atas hari ini, karena kasih dan berkat-Mu masih nampak seperti mentari, hingga kami dapat menikmati semua dan tetap bersinar seperti mentari. Masih terasa dalam tubuh ini, dan juga mata ini masih diberikan penglihatan. Berarti kehidupan masih ku genggam.
pun suatu saat akan sirna. Terima kasih Tuhan atas hari ini, karena kasih dan berkat-Mu masih nampak seperti mentari. Dan kami dapat menikmati semua dan tetap bersinar seperti mentari. Terima kasih Tuhan atas hari ini, karena kasih dan berkat-Mu masih nampak seperti mentari. Hingga kami dapat menikmati semua dan tetap bersinar seperti mentari. Dan tetap bersinar seperti mentari.